Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Herman SPD, salah satu JGP angkatan kedua dari Kabupaten Goa. Saya bertugas di salah satu sekolah swasta, yaitu SMA Aksara Bajeng. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan secara kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di samping guru berperan sebagai penuntun, seorang pendidik juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Salah satu tugas seorang pemimpin pembelajaran adalah dia dituntut untuk mampu membuat suatu keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, baik dia sebagai seorang pendidik, orang tua, maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan modul 3.1 yang saya dapatkan sebagai salah satu pengetahuan dan pengalaman terkait dengan guru penggerak selama saya mengikuti program guru penggerak ini. Yang pertama adalah strategi yang akan saya gunakan untuk mentransfer pengetahuan dan pengalaman saya yang saya dapatkan di program guru penggerak ini kepada rekan-rekan guru di sekolah adalah, yang pertama adalah saya menyusun rencana program ke depannya. Kemudian yang kedua, dari program yang saya rencanakan sebelumnya itu saya akan sampaikan ke kepala sekolah melalui komunikasi dan komunitas yang ada di sekolah saya. Kemudian yang ketiga adalah saya akan melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru maupun anggota komunitas saya tentang pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh selama mengikuti program guru penggerak ini. Yang ketiga adalah mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut. Apakah hari ini, besok, atau minggu depan, atau hari apa? Saya akan catat rencana ini sehingga saya tidak lupa. Tentu saja yang pertama adalah saya akan menerapkannya pada diri saya sendiri sebelum saya transfer atau saya sampaikan ke anak-anak atau murid-murid saya. Dan saya akan memulainya pada hari ini juga tanpa mengulur-ulur waktu. Kemudian yang kedua adalah ketika ada permasalahan di sekolah, permasalahan dengan teman saya, komunitas saya yang ada di sekolah, saya akan melakukan identifikasi terkait masalahnya. Kemudian saya akan mengambil sebuah keputusan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil sebuah keputusan, agar nantinya keputusan-keputusan saya ambil ini baik, tepat, dan bertanggung jawab, dan yang paling utama adalah tentu saja berpihak pada murid. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama dan utama adalah tentu saja itu adalah kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah merupakan penanggung jawab utama. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus melalui komunikasi dan izin kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah rekan sejawat saya. Karena kenapa rekan sejawat ini ketika saya melakukan suatu aksi, saya selalu melakukan kolaborasi dengan teman tersebut, sehingga kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah komunitas praktisi yang saya bentuk di sekolah, sehingga ini juga saya jadikan sebagai wadah dalam mengambil suatu keputusan. Ketika ada masalah, saya akan melakukan suatu komunikasi dalam komunitas praktisi saya dapat berdiskusi dan mengambil suatu keputusan yang tepat dan berpihak pada murid. Kemudian terakhir adalah sesama CGP. Kenapa CGP? Karena CGP ini sudah memiliki pola pemikir yang sama, tujuan yang sama, dan sudah memahami langkah-langkah atau hal-hal yang digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Tentu saja dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah ketika dalam mengambil keputusan.
Dan semua yang langkah-langkah yang kita ambil itu atau keputusan yang kita ambil itu tentu saja harus berpihak pada murid.